Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita alhamdulillah berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Al-Quran yang semoga anak-anak semua nanti dapat mencerna dengan baik seperti itu. Nah, sekarang ketua kelas Mas Dwi Ardiansyah untuk mengabsen teman-temannya. Satu, dua, sini ada Akbar, Ivan, hadir semua Pak? Ya, siap. Alhamdulillah. Bagus. Karena kehadiran kalian semua juga berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, sebelum kita belajar bersama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di geser tolong Mas Dwi. Ya. Kita akan belajar tentang surat Al-Mujadalah ayat 11 yang di dalamnya ayat ini banyak keutamaan-keutamaan bagi para penuntut ilmu seperti itu. Nah, ayat ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Coba Mas Dwi dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Anak semua udah lumayan nangkep ya dengan terjemahan yang ada di layar. Maksudnya ayat ini membahas tentang apa sih? Seperti itu kan udah ada gambaran. Yaitu pertama, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berilah kelapangan dalam majelis. Oh, berarti itu membahas tentang bermajelis. Terus dan apabila dikatakan berdirilah kamu, oh, berarti tentang seruan. Seperti itu. Insya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi tentang ilmu, orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu itu seperti itu. Biasanya masih. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada ayat tersebut, kita lihat, kita perlu mengetahui tentang manfaat mempelajari Quran surat Mujadalah ayat 11 ini. Yang pertama yaitu nanti manfaatnya Bapak juga berharap kalian paham dan mengerti akan keutamaan bermajlis dan mencari ilmu. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa giat untuk bermajlis dan mencari ilmu. Yang keempat, senantiasa terhindar dari sifat malas bermajlis, puas terhadap ilmu dan malas mencari ilmu. Yang kelima, tergerak untuk mengingatkan orang sekitar untuk selalu berusaha menghadiri majlis, menjadi orang-orang yang berilmu dan mencari ilmu. Yang keenam, dicintai dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, bahagia dunia akhirat. Nah, kita perdalam Quran surat Mujadalah ini ayat 11. Nah, Quran surat Mujadalah merupakan surah dalam Al-Quran dengan jumlah 22 ayat. Surat ini turun di Madinah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Munafiqun. Surah ini termasuk golongan Madaniyah. Nah, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat ini yaitu ketika semua orang di zaman Rasul sedang bermajlis, lalu ada ahlul badar atau orang-orang alumni perang Badar datang. Nah, orang yang di dalam sudah di dalam karena sesak, tidak mau memberi ruang untuk para ahli Badar. Padahal kita paham sendiri bahwasanya ahli Badar itu adalah orang yang diutamakan seperti itu.
orang-orang yang telah mengikuti perang Badar tersebut. Kalau logikanya bukan Rasulullah tidak adil atau mengutamakan yang terakhir kok malah diutamakan, bukan. Ya ibaratnya kalau logika ringannya seperti ini, ketika suatu masyarakat ada seorang kiai atau ada seorang yang sudah naik haji mungkin lebih disanjung atau bagaimana, kan seperti itu sih. Nah, kalau ahli Badar lebih dari itu, karena ahli Badar itu sudah dijamin jannah oleh Rasulullah. Nah, di saat pahlawan-pahlawan Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak, orang-orang yang pada enggan memberi tempat pada yang baru datang tersebut, yaitu Ahlul Badar, sehingga mereka terpaksa berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri orang-orang itu yang lebih dulu duduk. Nah, sedangkan tamu-tamu itu, para pahlawan Badar dipersilakan duduk di tempat mereka. Orang-orang yang dipersilakan pindah ke tempat yang lain karena ada Ahlul Badar tersebut merasa tersinggung. Nah, menganggap Rasulullah tidak adil. Maka turunlah ayat 11 dari surat Al-Mujadilah ini sebagai perintah kepada kaum mukmin untuk menaati perintah Rasul dan memberi kesempatan hidup kepada sama mukmin. Nah, kalau kita telah logika kita jangan dipakai untuk menilai orang biasa dan Rasul, harus dibedakan. Dasarnya yang pertama adalah Rasul adalah orang yang maksum. Ketika kita sudah mengimani dan berislam, kita tahu bahwasanya Rasul itu maksum, jauh dan tidak ada salahnya, seperti itu. Soalnya dibatasi oleh Allah sendiri, dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat salah. Bahkan ketika Rasul kurang tepat sedikit, langsung Allah menegur. Sebelum itu Allah menegur seperti itu. Nah, kemudian Ahlul Badar itu kedudukannya yang seperti saya Bapak terangkan tadi, seperti itu. Jadi asbab nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu ketika bermajlis tersebut. Nah, begitu. Kalau kita kembali kepada surat tersebut, ada seruan juga untuk atau kode dari firman tersebut bahwasanya akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, seperti itu. Jadi itu sudah logis, sangat logis. Maka dari itu ketika kalian suka bermajlis, bukan hanya ketika sekolah tapi juga dalam organisasi, dalam IPM atau dalam apa, itu suatu hal yang diangkat derajatnya oleh Allah, seperti itu. Nah, kemudian dalam ilmu, kenapa orang berilmu dijunjung derajatnya? Jelas, karena ilmu itu adalah penerang. Jadi Quran ayat pertama yaitu Iqra, yaitu membaca, untuk menggunakan akal pikiran kita. Bahkan malaikat sangat tidak mampu untuk mengikuti kita, seperti itu. Nah, terkait dengan materi ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Berarti saya yang bertanya. Mas Ketua Kelas. Ini Mas Ketua Kelas Musdu Ardiansa. Kalau ingin bertanya, surat Al-Mujadilah ini ketika jelaskan seperti apa kedudukan Ahlul Badar atau alumni perang Badar tersebut. Silakan. Pertanyaan, Pak. Ya. Menurut pemahaman saya, alumni perang Badar itu dianggap kaum muslimin pada zamannya, Rasulullah itu menganggap bahwa Badar itu lebih utama. Jadi kalau di lingkungan sini kata Bapak bagaikan kiai, dan yang lain itu bagaikan orang yang masih belajar, belum berilmu gitu. Jadi dan juga sudah dijamin oleh Rasulullah kalau Badar itu adalah surga gitu. Menurut saya. Terima kasih. Ya. Mungkin nanti bisa di luar pelajaran ini bertanya sama Bapak atau berdiskusi dengan teman-teman terkait materi ini maupun di luar materi ini, tidak apa-apa. Kita dilanjut dulu. Nah, kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu
surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, pertama itu termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan pada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Jadi nilai yang bisa kita ambil ketika ada orang datang ya dipersilakan. Atau bahkan lebih tua, ya kita yang soal bajanya kita semingkir lah, seperti itu. Orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Kalian memberikan tempat untuk orang lain di majelis, Allah akan memberikan tempat kalian. Entah gimana, tapi itu yaitu Allah yang berfirman seperti itu. Allah akan meninggikan derajat orang lain beriman dan berilmu berapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi dibalik perbuatan itu. Jadi tadi kan ada sepatah kata dalam firman itu, Allah maha teliti seperti itu kan. Allah maha teliti dalam segala hal. Apa yang kamu lakukan? Ini niatnya untuk apa sih? Misalnya Mas Dwi ingin bermajlis, niatnya untuk apa? Emang pure ingin bermajlis atau ada yang di belakangnya mungkin ingin ketemu si dia atau siapa kan seperti itu. Nah, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu itu. Nah, kesimpulan, perintah untuk memberikan kelapangan kepada Allah kepada orang lain dalam majelis ilmu, majelis zikir dan majelis-majelis yang sifatnya menaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman atas orang-orang yang tidak beriman berapa derajat tingginya, dan Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan atas orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan beberapa derajat tingginya. Ringkasnya, Allah meninggikan derajat orang-orang beriman, teristimewa orang-orang yang beriman lagi berilmu. Nah, jadi Bapak harap kita semua nanti menjadi golongan yang paling terakhir ini, orang-orang yang beriman lagi berilmu pengetahuan seperti itu. Jadi semangat untuk berilmu. Nah, kute hari ini mungkin bisa untuk story atau apa ya nanti di WA ya. Setiap tempat adalah madrasah dan setiap orang adalah guru. Menjadi penting itu baik, tapi lebih penting jadi baik. Kemanusiaan tanpa tapi dan tapi. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Nun wal qalamu ma yasturun. Bila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.